Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan kepada kita, yaitu apakah kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus kita memiliki Allah? Saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Ya Bapa, sekiranya memimpin dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Yohanes 9, 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat ke-11. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini, saudara. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat 11, sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, melalui pertanyaan kita pada saat ini yang kita akan bahas, topik kita adalah siapa yang tinggal tetap dalam ajaran Kristus memiliki bapa dan anak. Tujuan saudara yang kita akan bahas tema ini atau judul ini adalah supaya kita mengerti bahwa menjadi seorang Kristen bukanlah sembarang, saudara, dan dia harus tinggal tetap dalam ajaran Kristus. Dan jikalau kita tidak tinggal tetap dalam ajaran Kristus, maka kita memiliki konsekuensi, yaitu tidak memiliki Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu adalah apakah kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus kita memiliki Allah? Saudara, bagaimana perjanjian baru menjawab pertanyaan ini? Saudara, jawaban perjanjian baru adalah pertama, jikalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, yaitu kita tidak memiliki Allah. Pertanyaan saudara, mengapa kita tidak memiliki Allah? Ya, karena ajaran Allah yang Allah percayakan kepada Yesus dan Yesus memberikan pesan kepada para rasul dalam Markus 16 ayat ke-15, di mana dikatakan Yesus kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya akan Injil itu dan dibaptis akan selamatkan. Jadi saudara, mengapa ya tidak memiliki Allah? Karena setiap orang yang tidak mentaati ajaran Injil itu, berarti dia tidak tinggal tetap dalam ajaran itu dan dia otomatis tidak memiliki Bapa atau Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saudara, hal-hal apakah yang dikategorikan kita tidak tinggal tetap dalam ajaran Kristus? Yang pertama saudara, dalam Matius 28 ayat 19, yaitu kata baptisan. Saudara, banyak manusia mengaku orang Kristen, tetapi ketika melaksanakan baptisan itu bukanlah sesuai dengan ajaran Kristus, tetapi harus dipraktekkan dengan cara yang salah, yang tidak diajarkan oleh Yesus, yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, yaitu dipercik. Ada yang dengan bendera, ada dengan pasir, segala macam. Dan ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa kita sebenarnya tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Saudara, kata tinggal dalam ajaran Kristus itu sama dengan atau sinonim dengan tidak bergerak. Ya, kata tidak bergerak berarti dalam bahasa Yunani ada amante tisempe, yang artinya saudara, di mana menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak goyah. Tidak goyah artinya tidak bergerak. Tidak bergerak artinya tidak berpindah. Nah, kalau kita tidak berpindah, berarti kita tetap di dalam konsisten ajaran Kristus. Tapi kalau kita merubah ajaran Kristus, apakah kita mau konsisten kita tinggal tetap dalam ajaran Kristus? Tidak, saudara. Mengapa tidak? Karena kita merubah, bukan hanya kita tidak tinggal tetap, tapi merubah kebenaran itu tentang baptisan masuk ke dalam air, tapi dipercik. Ya, dan saya mau tanya kepada saudara, apakah percik itu ajaran Allah? Bukan. Saudara, kenapa kita tidak memiliki Allah? Karena yang kedua adalah apa yang Yesus terima dari yang dia pesankan kepada para rasul dalam Markus 16 ayat 15 itu dari Bapa. Dalam dijelaskan itu saudara dalam Yohanes 12
12 ayat ke-49 sampai 50. Oleh sebab itu saudara, bagi Anda dan saya, kalau ingin tetap dalam ajaran Kristus dan kalau ingin Allah tetap dalam kita, maka kita tetap di dalam ajaran Kristus dan kita konsisten dalam ajaran Kristus dan kita tidak bergerak, kita tidak berpindah. Karena apabila kita berpindah, berarti kita disebut dengan anti Kristus. Berarti kita disebut dengan anti ajaran Kristus, yang disebut dengan anti Kristus. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan kepada kita motivasi bahwa kalau kita mau ingin diselamatkan, kita harus mentaati ajaran Kristus dan tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengar firman-Mu dan mengajarkan firman-Mu. Biarlah Bapak apa yang kami dengar bersama-sama saat ini itu menjadi dorongan motivasi iman kepadamu agar kami tetap kuat di dalam iman kepadamu dan tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.